Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Baiklah anak-anak, tetap semangat untuk belajar hari ini ya, walaupun sekarang kalian masih belajar dari rumah. Kemudian, Ibu berpesan juga tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker jika ingin berpergian, hindari kerumunan, mencuci tangan dengan air yang mengalir, jaga jarak, agar kita semua selalu terbebas dari virus COVID-19. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak diharapkan mampu menjelaskan cara memainkan interval nada pada sebuah lagu. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu menyanyikan lagu sesuai interval nada. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang terdapat pada judul. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata kunci yang terdapat pada judul. Kemudian, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, sekarang Ibu minta kalian amati video lagu berikut ini.
Nah, sekarang apa itu interval nada? Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh, jangka C ke D dalam tangga nada C mayor, D adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat sekondo. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkal, nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, nada C kita tetapkan sebagai nada pangkal, diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. Urutan tangga nada C mayor, C, D, E, F, G, A, B, C. C ke C adalah langkah ke-1 disebut prime. C ke D adalah langkah kedua disebut sekondo. C ke E adalah langkah ketiga disebut terts. C ke F adalah langkah keempat disebut quart. C ke G adalah langkah kelima disebut quint. C ke A adalah langkah keenam disebut sexth. C ke B adalah langkah ketujuh disebut septim. C ke C adalah langkah kedelapan disebut oktav. Nah, sekarang kita baca bersama-sama bacaan yang berjudul Bentuk Kepedulian Remaja Terhadap Lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pencinta alam. Kegiatan pencinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pencinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan diantaranya seperti berikut. 1. Kegiatan reboisasi di lahan gundul. 2. Pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. 3. Penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. 4. Berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di satu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Nah, sekarang
Apa kata kunci yang terdapat pada judul bacaan bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan? Ya, yang pertama adalah kepedulian remaja. Yang kedua adalah bentuk kepedulian lingkungan. Sekarang, apa perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci? Yang pertama, kata kunci kepedulian remaja, maka perkiraan informasinya adalah bacaan berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Yang kedua, jika kata kunci bentuk kepedulian lingkungan, maka perkiraan informasinya adalah bacaan berisi tentang kegiatan untuk menjaga lingkungan. Nah, sekarang, kalian, masa remaja itu adalah masa pubertas, sama seperti yang kalian alami sekarang. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki maupun anak perempuan? Silakan simak video berikut ini. Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Nah, kali ini kita akan mempelajari pubertas pada laki-laki dan perempuan. Apakah kalian sudah mengalaminya? Pubertas adalah masa transisi dari masa anak ke masa dewasa. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Masa balita yaitu masa anak usia 5 tahun ke bawah. Masa anak-anak yaitu masa seorang yang dimulai umur 6 sampai 10 tahun. Masa remaja yaitu masa seseorang yang dimulai dari umur 11 sampai 21. Masa dewasa dimulai dari umur 21 sampai 55 tahun dan usia lanjut yaitu dari umur 56 tahun ke atas. Nah, berikut ciri pubertas pada laki-laki. Perubahan utama atau perubahan primernya ditandai dengan terjadinya mimpi basah sebagai tanda sudah diproduksinya sel sperma. Perubahan fisik atau perubahan sekundernya yaitu dada terlihat bidang, tumbuh kumis, jenggot dan jakun, suara lebih besar dan berat, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar tubuh seperti ketiak dan kemaluan. Nah, berikutnya adalah ciri pubertas pada perempuan. Perubahan utama atau perubahan primernya ditandai dengan menstruasi atau haid. Ini sebagai tanda sudah diproduksinya sel telur atau ovum. Perubahan fisiknya atau perubahan sekunder adalah pinggul dan payudara membesar, kulit semakin halus, suara terdengar lembut dan melengking, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar tubuh seperti ketiak dan kemaluan. Nah, cara menjaga kebersihan organ reproduksi bagi remaja putra yaitu bersihkan kemaluan dengan seksama, gunakan celana berbahan katun dan menjaganya tetap kering, serta hindari celana ketat. Untuk remaja putri, saat membersihkan kemaluan, basuh dari arah depan ke belakang untuk mencegah kuman dari anus ke dalam saluran reproduksi. Bersihkan kemaluan menggunakan air bersih dan gunakan pembalut yang lembut dan steril saat haid. Nah, bagaimana cara kita menghadapi masa pubertas? Tetap tenang dan tidak kehilangan kepercayaan diri karena perubahan yang terjadi. Yang kedua, bersikap terbuka kepada orang yang dipercaya serta orang tua khususnya untuk hal-hal yang perlu dilakukan. Yang ketiga,
menjaga kebersihan tubuh dan organ-organ reproduksi yang telah mengalami pematangan karena pubertas. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Selalu ikuti channel Kak Wahyu untuk video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Nah, sekarang berdasarkan video tadi, bagaimana ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki? Yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. 2. Suara jadi membesar. 3. Tumbuh jakun. 4. Tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan, 1. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. 2. Suara jadi melengking. 3. Payudara membesar. 4. Pinggul membesar. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat tersimpan di memori otak kalian dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.